Anak-anak kami sekalian, Ibu ucapkan selamat pagi. Kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami memulai aktivitas kami, baik sebagai guru maupun siswa. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang pelajaran kami pada hari ini, dan dapat berguna bagi kami, terlebih-lebih dapat memuliakan nama-Mu. Dan ampuni kesalahan kami Tuhan, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Kami panjatkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak kami sekalian, coba buka buku paket kita, halaman 127. Halaman 127. Yaitu mengenai teks eksplanasi. Apa kira-kira tujuan kita untuk mempelajari teks eksplanasi? Nah, tujuan kita adalah agar kita dapat mengerti suatu informasi secara detail dan menambah wawasan kita. Kata eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang artinya tindakan menerangkan atau menjelaskan. Nah, kita lanjutkan nakku ya. Pengertian teks eksplanasi adalah proses terjadinya suatu peristiwa, baik fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Pola pengembangannya secara kronologis dan kausalitas, artinya diuraikan secara berurutan, yakni dari awal hingga akhir, dan mempunyai hubungan sebab dan akibat. Untuk jelasnya, kita perhatikan gambar ini. Nah, ini sebuah gambar, yaitu proses terjadinya hujan. Nah, perhatikan ke sini nak ya. Ini gambar matahari. Matahari menghantarkan panasnya ke laut, dan air laut menguap ke udara dan membentuk awan-awan. Membentuk awan-awan. Akibat tiupan angin, awan-awan ini bergerak menuju suatu tempat yang lebih rendah suhunya dan bergabung menjadi awan besar dan berat. Ya, awan besar ini berat. Kemudian awan besar ini tidak dapat lagi menampung titik-titik air sehingga turun ke bumi yang dinamakan dengan hujan. Nah, inilah proses secara sederhana terjadinya hujan. Untuk lebih jelasnya lagi gambar ini nakku, kita nyatakan dalam sebuah paragraf. Terjadinya hujan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Konveksi adalah proses pemindahan panas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan akibat adanya panas sinar matahari.
Air tersebut menguap ke udara dan membentuk awan-awan, lalu angin menggerakkan awan-awan menuju tempat yang suhunya lebih rendah. Awan-awan itu bergabung menjadi awan besar, sehingga awan tidak mampu lagi menahan titik-titik air, lalu turun ke bumi sebagai hujan. Nah, anak-anak ibu sekalian, ciri-ciri daripada teks eksplanasi ini tadi adalah: 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. 2. Informasi dimuat berupa fakta. 3. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya pernyataan umum berisi mengenai topik yang dijelaskan, bagaimana proses-proses terjadinya peristiwa secara berurutan. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi menjelaskan bagaimana sebab dan akibat sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi ini mempunyai kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Kita perhatikan ke sini nakku, ini konjungsi kausalitas dan ini juga konjungsi kausalitas. 2. Menggunakan kata benda jenis fenomena alam. Ini proses terjadinya hujan ini tadi adalah termasuk fenomena alam. 3. Menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kita lihat kembali ke teks ini nakku. Kata peristilahan adalah konveksi. Jadi untuk melatih pemahamanmu, coba kerjakan latihan-latihan. Tulis ya anakku. Jelaskan pengertian eksplanasi. Nomor 2, apakah ciri umum teks eksplanasi? Kerjakan dulu ya anakku. Apabila pekerjaanmu sudah selesai, bandingkan dengan kunci jawaban yang ibu buat ini. 1. Pengertian teks eksplanasi adalah proses terjadinya sesuatu peristiwa, baik fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. 2. Ciri umum teks eksplanasi adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, informasi berupa fakta, serta hal yang dibahas, suatu fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jika sudah benar nakku, ibu ucapkan selamat dan sukses. Dan jika belum benar, coba nakku latihan berulang-ulang. Anak-anak ibu sekalian, kita sudah mempelajari teks eksplanasi hari ini. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi ialah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena. Untuk menambah wawasanmu, sering-seringlah mendengarkan berita, membaca media massa. Mendengarkan berita contohnya di televisi, di radio. Kalau membaca di media massa,
Nah, ini kamu baca koran. Nah, dan lain-lain ya anakku. Nah, anak-anak kami sekalian, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat siang dan sampai jumpa.